kembang anak balita. Jadi BKB itu kalau posyandu kan 0 sampai 5 tahun. 5 tahun lulus gitu ya. Kalau BKB itu berarti 0 sampai 6 tahun, Bu. Jadi 6 tahun baru lulus, dia berulang tahun ke 7 tahun baru dia lulus. Jadi sebenarnya BKB itu terintegrasinya dengan posyandu dengan PAUD. Jadi 3 ya. Jadi ini posyandu apa, Mbak? Arjuna namanya. Ya, jadi misalkan posyandu Arjuna nanti terintegrasinya dengan BKB Arjuna dan PAUD yang di dekat sini ya. Nah, dengan di sini juga. Jadi 3 ya, Bu ya. Jadi dalam satu kegiatan ini namanya terintegrasi berarti ya 3 tadi berkolaborasi gitu ya. Karena kenapa kok harus dengan PAUD? Karena kan anak PAUD biasanya usia berapa? 4 tahun ya. 4 tahun sudah mulai usia PAUD. Jadi sebenarnya BKB itu boleh dilaksanakan bersamaan dengan posyandu, baik tempatnya maupun waktunya boleh juga berbeda. Jadi disesuaikan dengan kondisi di masing-masing desa, di masing-masing dusun gitu ya. Jadi misalkan kalau ini, tapi kalau dipisah biasanya yang hadir sedikit karena repot lah ini gitu ya. Jadi biasanya digabung dengan posyandu atau misalkan posyandu kan 5 tahun lulus nih. Yang kelompok umur 5 sampai 6 tahun enggak hadir di posyandu. Nah, itu biasanya boleh dipaut. Boleh dipaut. Jadi sebenarnya BKB itu ada kartu kembang anak, Bu. Ya, kalau di posyandu kan buku pink ya. Buku pinknya. Nah, kalau kami BKKBN dengan kegiatan Bina Keluarga Balita itu ada namanya kartu kembang anak. Jadi berupa kartu gitu. Nah, itu berisinya tahap tumbuh kembang anak balita. Jadi gini, Bu. Sebenarnya itu BKB itu lebih ke pola asuh gitu loh, Bu. Jadi misalkan usia 4 bulan sudah bisa apa? Nah, itu ada petunjuknya di situ. Nah, seandainya belum bisa, anak tadi belum bisa itu nanti ada PR-nya. Di sisi sebelah kanan itu ada pesan-pesan untuk orang tuanya. Jadi nanti distimulasi begini ya, Bu. Nah, kadernya nanti memberitahu seperti itu gitu loh. Jadi nanti ada garis merahnya juga. Jadi usahakan tumbuh kembang anak kita tidak di bawah garis merah. Kalau sampai 3 bulan berturut-turut di bawah garis merah, maka nanti kader bisa berkoordinasi dengan kami penyuluh KB dengan tenaga kesehatan. Jadi nanti ada dari tenaga kesehatan tuh ada beberapa stimulasi yang diberikan gitu loh. Jadi ada sendiri gitu ya yang sesuai gitu, Bu ya. Kalau kami kan bukan basic dari kesehatan, jadi kami hanya mengarahkan begitu. Tapi nanti tindak lanjut berikutnya ada dari tenaga kesehatannya yang mengarahkan baiknya bagaimana begitu. Jadi sebenarnya BKB ini tujuannya supaya anak-anak kita tahap tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan usianya. Jadi tidak terlambat begitu. Misalkan biasanya 9 bulan ya sudah berdiri nih, sudah mulai berjalan. Ternyata ada anak yang lambat misalkan. Nah, itu cepat-cepat terdeteksi gitu loh, Bu. Jadi kalaupun terlambat tuh enggak terlalu gitu loh. Jadi cepat-cepat nanti distimulasi begini ya, Bu. Nah, begitu. Terutama untuk ibu-ibu baru ya. Kadang juga enggak hanya ibu baru, kadang yang sudah berapa anak pokoknya lupa gitu kan. Yang ini harusnya gimana sih di usia ini harus sudah bisa apa begitu. Begitu ya, Bu ya. Nanti ya Mbak Betty kita ini ya BKB-nya ya, kita hidupkan kembali gitu ya. Itu penting loh. Itu sebenarnya nama kerennya itu pola asuh gitu loh, parenting gitu loh. Iya, begitu. Biar keren gitu ya kita. Jadi terus termasuk tentang menu isi piringku ya Pak ya. Menu isi piringku itu sebenarnya ya bagian dari pola asuh gitu loh. Jadi kita sebagai ibu ya harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu ya. Termasuk apa ya dari gizi seimbang tadi. Nah, kemarin sudah bagus-bagus ternyata ya kelompok-kelompok yang Ibu setorkan ini. Ya keren loh, fotonya tuh bagus, penataannya tuh oke pokoknya seneng saya.
Jadi ada tulisannya juga keterangannya, ini apa-apa gitu ya. Ya sangat kreatif gitu loh. Jadi semangat ya Bu ya. Begitu ada kegiatan kayak gini semangat nih. Tapi gimana? Yang sudah Ibu praktekkan ke anak balitanya suka enggak? Dimakan. Mau? Mau. Oh ya. Misalnya nih, susah gitu ya. Heeh. Dilepeh-lepeh gitu ya, Bu. Ya. Ya lumayan lah Bu ya memberi kita tambahan wawasan gitu ya untuk lebih kreatif lagi menyajikan menu-menu yang sehat tapi juga lezat karena biasanya dengan kata-kata sehat itu kan kadang bau-bau nggak enak gitu ya Pak ya gitu. Oh nggak enak gini-gini mesti gitu kan. Nah sekarang kita biarpun menu apa menunya sehat tapi juga enak lezat gitu ya. Nanti dilanjut sama Pak Sabrul yang menu isi piringku. Gitu ya Bu yang tentang BKB tadi ya Bu ya. Jadi kita harus tetap peduli dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Jangan sampai terlambat. Kalaupun terlambat cepat-cepat kita stimulasi, kasih solusinya bagaimana. Begitu ya. Begitu dari saya, lanjut ke Pak Sabrul. Ya,